Hai, halo semuanya. Assalamualaikum. Selamat datang di channelku, Raika Widi Lestari. Di video pertamaku kali ini, aku ingin berbagi cerita horor berdasarkan pengalamanku pada saat duduk di bangku SMA. Di setiap sekolah, pasti nggak luput dari cerita mistis. Gitu juga dengan sekolah kalian kan? Gedung sekolah yang hanya berkegiatan di siang hari dan kosong pada malam hari adalah tempat yang nyaman bagi mereka. Kenapa aku pengen banget bagiin cerita ini sama kalian? Karena sampai saat ini aku masih bisa merasakan bagaimana perasaan kakak kelas itu. Gak usah lama-lama lagi, kita mulai masuk aja ceritanya yuk. Aku sekolah di salah satu SMA negeri di perbatasan antara kota Bandung dan Cimahi. Awal masuk sekolah, semuanya berjalan seperti biasa-biasa saja, normal pada umumnya. Hanya saja, waktu itu aku agak sedikit heran dengan bangunannya. Karena terdapat beberapa spot di sekolahku yang terlihat masih kuno. Banyak lorong-lorong yang seperti rumah sakit. Dan lorong itu terlihat gelap meskipun di siang hari. Singkat cerita, aku pun naik ke kelas 2 SMA. Dan otomatis aku pun berpindah ruangan kelas. Jadi gini loh, misalnya tadinya tuh kita kelas 9A. Nah setelah kelas 2 itu biasanya kita jadi IPA 1 atau IPA 2 gitu kan. Ngerti nggak? Jadi gini loh, kalau kita naik ke kelas 2 itu kan otomatis kita bakalan rolling kelas. Jadi yang tadinya kita sama-sama ada di kelas 10A, kita bisa jadi ada di IPA 1, IPA 2, IPA 3. Ya pokoknya rolling deh. Ruang kelasku yang baru itu letaknya ada di ujung lapangan serbaguna, tepatnya di samping panggung dan berhadapan dengan gedung sekolah yang sudah tak terpakai. Meski kelasku berada di samping lapangan yang otomatis seharusnya banyak terkena sinar matahari, namun kelasku selalu terasa lembab. Dan rasa lembab itu hanya terasa di kelasku saja. Padahal di sekeliling lapangan itu terdapat beberapa kelas. Sampai suatu hari tiba waktunya pelajaran dari Pak Rama. Pak Rama merupakan guru seni rupa dan juga merupakan satu-satunya guru yang masih terbilang muda. Umurnya pada saat itu baru 27 tahun. Kami mendengarkan penjelasan dari Pak Rama dengan serius. Seluruh ruangan kelas terasa hening dan hanya gema dari suara Pak Rama yang terdengar di seluruh ruangan kelas. Tiba-tiba, hawa dingin pun mulai berhembus dari arah belakang kelas. Aku yang saat itu duduk di paling belakang mulai mengambil jaket yang aku bawa saat itu dan menyelimutinya ke tanganku. Aneh, padahal di belakang kelas tidak ada jendela ataupun pintu, tapi sangat terasa ada hembusan angin dan hawa dingin yang menusuk dari belakang sampai bulu kuduku mulai berdiri. Udara lembab semakin terasa. Ada yang aneh dengan tingkah Pak Rama. Ia seperti gelisah dan sesekali melirik ke arah belakang kelas. Wajahnya mulai terlihat gugup dan seolah-olah khawatir. Ia seperti berusaha menyembunyikan sesuatu. Sampai
Akhirnya, aku pun mulai penasaran dengan arah pandangan Pak Rama. Perlahan, aku mulai menggerakkan kepalaku untuk menoleh ke belakang. Belum sempat kepalaku menoleh sepenuhnya. Astaga, apa itu? Dari ujung mataku, aku melihat seseorang sedang berdiri di ujung kelas. Saat aku perhatikan, tidak, itu bukan hanya seorang, tapi ada 2 orang. Bagaimana mungkin mereka ada di situ? Padahal pintu satu-satunya hanya terletak di depan kelas. Salah satu sosok itu perlahan mulai mendekati temanku yang duduk di belakang tepat di sebelah barisanku. Sekarang aku mulai bisa melihat dengan jelas sosok itu. Sosok laki-laki berseragam sangat lusuh dengan wajah yang pucat dan datar. Bola mata yang semuanya terlihat hitam. Mulai menatap temanku dengan tatapan yang sedih. Sampai akhirnya satu sosok yang lainnya pun mulai bergerak perlahan menuju ke arah depan. Sosok itu merupakan sosok perempuan dengan seragam yang lusuh pula dan dengan rambut panjang terurai yang berantakan. Lehernya sedikit memiring seperti ini. Ia hanya berjalan sambil menatap teman-temanku dengan tatapan yang kosong. Saat itu, aku tidak terlalu bisa melihat wajahnya dengan jelas. Yang benar-benar kulihat hanyalah tatapannya yang menatap ke arah teman-temanku. Aku hanya bisa mematung melihat kedua sosok itu. Sekujur badanku gemetar menyaksikan kedua sosok itu dan tak bisa melakukan apa-apa. Lalu tiba-tiba sosok laki-laki itu mulai melirik ke arahku. Ia sepertinya mulai menyadari bahwa dari tadi aku telah memperhatikannya. Kini tatapannya mulai terpaku ke arahku. Wajah pucat dan tatapan yang dingin. Badannya mulai berbalik secara perlahan. Dengan gerakan patah-patah, ia mulai menghampiriku. Aku semakin panik. Ia semakin dekat, dekat, dekat. Sampai akhirnya ia berada hanya beberapa langkah di sampingku. Aku semakin panik, namun tubuhku tetap tak bisa digerakkan. Mulutku kaku, badanku terus gemetar. Keringat dingin mulai mengalir di pipiku. Pikiranku kosong, dadaku mulai sesak. Aku mulai tak bisa mengatur nafasku. Kini pria itu semakin dekat dan tepat berada di sampingku. Sampai akhirnya, "Hei kamu!" teriak Pak Rama sambil menunjuk ke arah belakang. Spontan semua murid mulai menoleh ke belakang. Maaf, ke siapa ya Pak? Tanya Bima, ketua kelas kami. "Oh, enggak. Itu kamu yang di belakang, yang pegang jaket. Kamu kedinginan ya?" Pak Rama tiba-tiba bertanya kepadaku dengan ekspresi yang aneh. Seolah-olah Pak Rama sengaja bertanya agar perhatianku teralih pada Pak Rama. Iya Pak, dingin. "Ya sudah, pakai saja jaketnya. Jangan melamun ya. Tetap fokus dan perhatikan materi saya." Baik Pak. Sosok yang kini ada di sebelahku mulai menatap ke arah Pak Rama. Sejenak Pak Rama terdiam dan ia mulai menundukkan kepalanya sambil memejamkan matanya. Kedua sosok itu terfokus pada Pak Rama, seolah-olah mereka sedang berkomunikasi. Tak lama dari itu, akhirnya kedua sosok itu pun mulai pergi meninggalkan kami, menembus tembok kelas. Dan bersamaan dengan itu, Pak Rama mulai mengangkat kembali kepalanya dan membuka matanya.
Anak-anak sedikit merasa heran dengan tingkah Pak Rama, tapi mereka tidak begitu menghiraukannya. Karena mungkin mereka pikir Pak Rama sedang rehat sejenak karena merasa pusing. Padahal mereka tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi saat itu. Hari-hari di kelas 2 pun berlalu dengan seperti biasa. Namun sejak kejadian itu aku memutuskan untuk bertukar tempat duduk dengan salah satu temanku yang bernama Tri. Untung saja Tri mau menukar tempat duduknya dengan tempat dudukku. Karena memang ia sangat ingin duduk di belakang agar dia bisa tidur saat guru sedang mengajar. Jangan ditiru ya. Tri memang murid yang agak sedikit urakan, tapi dia sangat peduli dengan teman-temannya. Sampai pada suatu hari sebelum bel masuk berbunyi, Sukma tiba-tiba berlari menghampiri aku, Dea, Rosi, Esti, Sinta, Diana, dan Elma yang sedang asik mengobrol sambil menunggu bel masuk berbunyi. Hei, kalian! Kenapa kamu, Mak? Datang-datang kok rusuh gitu? Kalian tahu kan? Hendra, kelas sebelah, pacarnya Amel yang udah lama gak masuk sekolah itu. Oh, si Hendra. Kenapa emangnya dia? Dia kan emang gak bener, Mak. Sering bolos gak jelas. Iya, memang sih dia gak bener. Tapi dia sekarang beneran keluar loh dari sekolah. Oh, udah nggak aneh itu sih, Mak. Bukan itu loh yang bikin heboh. Kalian tahu kan, Amel udah 3 hari ini gak masuk. Tanya Sukma serius, dan kami bertujuh mulai saling berpandang-pandangan dan mengiyakan apa yang dikatakan Sukma. Lalu Sukma mulai kembali bercerita. Jadi, Amel tuh kabur ke tempat Hendra. Amel minta dinikahkan dengan Hendra. Tapi Hendra menolak dan malah mutusin Amel. Kami pun tercengang heran dan mulai tertarik dengan cerita Sukma. Sukma pun kembali melanjutkan ceritanya. Si Amel gak terima diputusin Hendra. Dan dia ngancem buat bunuh diri. Sontak kami pun kaget dengan apa yang kami dengar dari Sukma. Karena Amel sebenarnya adalah murid yang lumayan pintar. Dia selalu mendapatkan ranking 6 atau tidak ranking 5. Sangat berbanding terbalik dengan Hendra. Aku sekelas dengan Amel sejak kelas 1 SMA. Karena itu aku tahu betul bagaimana sifat Amel. Ia adalah gadis yang ceria dan cukup rajin. Ia berhubungan dengan Hendra sejak kelas 1 SMA di pertengahan semester 1. Hubungan mereka terlihat sangat baik. Di mana ada Hendra, di situ pula ada Amel. Dan begitu pun sebaliknya. Masa sih Amel bisa sampai segitunya, Mak? Apa jangan-jangan Amel hamil? Masa sih? Kan perutnya gak gede. Bel masuk mulai berbunyi dan kami pun segera menuju bangku masing-masing. Pelajaran pun dimulai. Guru segera mengabsen murid-murid satu persatu. Namun benar saja, ketika nama Amel disebut, Fitri, teman sebangku Amel mengatakan bahwa Amel tidak bisa masuk sekolah kala itu karena masih sakit. Keesokan harinya gosip tentang Amel mulai menyebar luas. Sampai akhirnya Amel masuk sekolah karena dibujuk oleh teman-temannya. Amel terlihat muram dan tidak bersemangat. Wajahnya terlihat kusam dan pucat. Seperti sudah tidak ada semangat lagi yang tersirat di wajahnya. Sepanjang pelajaran ia hanya menatap kosong ke arah depan. Seolah-olah meski raganya ada di situ, tapi pikirannya entah terbang kemana. Lalu tiba-tiba ekspresi Amel berubah. Wajahnya tegang, badannya gemetar, keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Matanya melotot dan mulai berkaca-kaca. Lalu air matanya mulai menetes membasahi pipinya. Melihat Amel yang seperti itu, Fitri pun bergegas menyadarkan Amel. Mel, kamu kenapa? Fitri pun akhirnya menggoyangkan tubuh Amel. Namun tetap tak ada jawaban. Di situ Fitri mulai panik dan akhirnya mulai mengadu pada guru. Ibu! Amel, Bu!
Serentak seluruh murid di dalam kelas mulai menatap ke arah Amel. Bu Fani yang sedang mengajar saat itu langsung bergegas mendekati Amel. Mel, kenapa Mel? Amel? Istighfar Mel, sadar. Tiba-tiba Amel menjerit dan bilang, Itu Bu, saya takut Bu. Dia tak mau pergi. Ah, pergi kamu, pergi, jangan mendekat. Tidak, pergi. jeritnya sambil menangis dan memberontak. Bu Fani segera memeluk tubuh Amel sambil menyadarkan Amel. Mel, sadar Mel, ada apa di sana? Katanya sambil terus memeluk tubuh Amel yang memberontak. Bu Fani mulai panik. Anak-anak, cepat kita doa bersama. Bima, kamu pimpin doa. Baik, Bu. Suasana kelas pun mulai mencekam. Kami akhirnya mulai membaca doa yang dipimpin oleh Bima. Sementara Bu Fani tidak berhenti mencoba untuk menenangkan Amel dan menyadarkan Amel. Akhirnya Amel pun pingsan. Amel segera dibawa menuju ruang UKS. Dibopong oleh Wisnu, wakil ketua kelas kami, ditemani oleh Fitri dan juga Bu Fani. Setelah beberapa saat, akhirnya Bu Fani kembali menuju kelas. Anak-anak, buka Al-Quran kalian. Lalu kita mengaji. Bima, kamu pimpin teman-teman kamu mengaji ya. Ibu harus kembali ke ruang UKS. Bu Fani pun segera menuju ke ruang UKS dengan tergesa-gesa. Sedikit info ya, jadi di sekolahku dulu itu sebelum memulai pelajaran kita selalu mengaji terlebih dahulu. Jadi tidak heran kalau misalnya kita membawa Al-Quran dari rumah. Hari itu pun berlalu dengan Amel yang dipulangkan setelah sadar. Kami melanjutkan pelajaran sampai sekolah usai. Kejadian itu pun menjadi buah bibir di kelas kami. Dalam hati aku bertanya, apakah yang dilihat Amel adalah sosok yang sama dengan yang tempo hari aku lihat? Apakah Amel juga melihat kedua sosok berseragam lusuh itu? Tapi ternyata bukan. Apa yang dilihat Amel jauh lebih mengerikan dengan apa yang kulihat. Penasaran dengan apa yang dilihat Amel? Nantikan video selanjutnya ya. Karena itu jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian bisa update terus ceritanya. Ya udah, makasih banyak ya yang udah mau mampir di channel aku. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya.